Ya, ya. Baik, Ibu berharap pagi hari ini kalian siap untuk mengikuti modul Nusantara untuk pertemuan kita secara daring yang pertama. Dan ya, Ibu senang sekali kalau kalian bisa membuka kamera ya, supaya Ibu bisa melihat keadaan kalian hari ini. Ya, eh, baik, terima kasih. Eh, Ibu punya ini ya, salam ragam Nusantara. Nanti kita bisa apa namanya sama-sama melakukan ya. Jadi karena di Kemendikbud itu ada salam ragam Nusantara ini seperti ini. Salam ragam Nusantara. Ya, itu ya salam kita ya. Baik, bisa ya? Kita coba. 1, 2, 3. Salam ragam Nusantara. Jadi kita membentuk hati itu karena kita beragam budaya dan juga kekayaan di budaya di tanah air tentunya di seluruh Nusantara. Ya, baik. Untuk mengawali pertemuan yang pertama, ini sebenarnya pra ya. Jadi di luar kebinekaan satu, karena Ibu memang perlu untuk menjelaskan mengenai kontrak belajar kita selama kita nanti belajar modul Nusantara bersama. Dan memang kalian sudah mengikuti perkuliahan ya untuk mata kuliah PMM, gitu ya, pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Hangtua. Tentunya Ibu akan memperkenalkan diri dulu bersama dengan mentor untuk modul Nusantara hari ini. Ya, baik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga teman-teman lainnya bisa segera bergabung. Karena mestinya yang hadir kalau full ya, 21 orang. Jadi kita masih menantikan atau ya 22 ya, karena Mbak Nasta pakai 2 device. Baik, berarti kita menunggu sekitar berapa ya? 7 ya. Masih. Semoga segera bangun dan bersiap untuk bergabung di ruang virtual ini. Baik. Ya, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebagaimana yang sudah Ibu infokan di grup bahwa hari ini kita ada 2 sesi ya. Jadi sesi yang pertama itu untuk perkenalan, karena kita perlu untuk memperkenalkan diri. Mungkin beberapa sudah berinteraksi satu dengan yang lain, tapi mungkin lainnya Ibu juga baru bertemu di pagi hari ini. Jadi nanti jam 10 kita akan bersama dengan narasumber untuk kebinekaan yang pertama. Semoga wifi-nya lancar ya. Jadi kalau misalnya ada kendala teknis, ya semoga tidak ada banyak kendala. Baik, itu akan share screen dulu. Baik, untuk menjelaskan hari ini mungkin masih belum terlihat ya. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Ya. Sudah, Bu. Modul Nusantara untuk yang disiapkan oleh Universitas Hangtua itu memiliki tema menghayati keberagaman dan kebudayaan masyarakat pesisir dalam membangun kejayaan bangsa maritim untuk Indonesia tangguh. Jadi karena Universitas Hangtua ini memiliki pola ilmiah pokok iptek kelautan dengan fokus atau konsentrasi pada masyarakat pesisir dan juga kemaritiman dan kebaharian, mengingat Universitas Hangtua adalah perguruan tinggi swasta di bawah TNI Angkatan Laut. Jadi TNI Angkatan Laut memiliki beberapa yayasan sosial, diantaranya yayasan untuk pendidikan, baik di tingkat dasar maupun di perguruan tinggi. Nah, Universitas Hangtua di bawah pembinaan dari Yayasan Nala yang memiliki juga sekolah tinggi lainnya ya, yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut seperti
Akademi Maritim, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Surabaya, di Jakarta, dan di Tanjung Pinang. Nah, itu mungkin ya berkaitan dengan institusi. Dan Ibu sudah membagikan profil untuk mengenal lebih dekat dengan Universitas Hang Tuah di Surabaya. Ya, mengingat kondisi kita memang masih belum memungkinkan untuk bertemu secara luring, maka untuk kegiatan di awal dilaksanakan secara daring. Baik. Ibu perlu untuk menyampaikan tentang tata tertib kelas virtual selama kita berkegiatan ya di kelas ini. Ya, Ibu berharap bahwa mahasiswa bisa join tepat waktu. Jadi mengupayakan, sama halnya juga Ibu berusaha untuk tepat waktu, maka mahasiswa juga bisa bergabung tepat waktu. Memang kita menghadapi teknologi yang buatan manusia ya, jadi memang ada kalanya kita terkendala secara teknis, tapi bisa dikoordinasikan. Baik, kemudian Ibu berharap mahasiswa sudah menyesuaikan setelah tata tertib ini disampaikan bahwa mahasiswa mengubah nama tampilan dengan format asal PT-nya dulu, Nak ya. Jadi asal PT, kemudian silakan tuliskan namanya. Jadi misalnya kalian dari Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, ditulis usul underscore pos atau misalnya ya sudah benar ya Untan, UMKT supaya Ibu lebih mudah untuk melihat. Oke, baik. Kemudian karena kita bangga akan budaya Nusantara, salah satunya adalah batik yang menjadi warisan dunia ya yang diakui oleh UNESCO, maka kita memakai batik selama kuliah kita berlangsung. Kecuali nanti kalau luring Ibu akan menyampaikan dress code dari masing-masing kegiatan ya, yang bisa kita siapkan. Jadi silakan masuk memakai batik. Tentunya kalau Ibu lihat di sini biasanya Ibu senang sekali ya ketika kuliah mahasiswa memakai batik gitu, karena batik ini bagi Ibu sangat unik. Dia tidak akan salah kostum ya di semua acara, mau yang bebas, mau yang casual, mau yang resmi atau formal, batik akan selalu tetap sopan dan juga sesuai dengan acaranya. Dan kemudian juga mau ditabrakin dengan motif apapun, batik tidak akan pernah salah motif ya. Jadi dia bisa memadu meskipun banyak sekali motif warna dan juga filosofi di dalamnya, tapi asik-asik aja gitu ya, bahkan mungkin makin nyeni gitu. Jadi itulah betapa bangganya kita dengan Indonesia. Dan kalaupun mungkin kita perhatikan, Ibu yakin bahwa kita tidak sama memakai batik dengan motif hari ini ya, motif yang sama gitu ya. Kalau misalnya kita mau lihat artinya bahwa ada 21 orang di dalam kelas ini, pasti dia akan memakai 21 motif, 21 filosofi, dan juga 20 warna yang menggambarkan budaya di daerah Nusantara. Jadi itu. Kemudian untuk dress code kita, semoga kalian tidak keberatan ya kalau memakai batik di kelas ini. Kemudian mahasiswa mengaktifkan kamera, diupayakan ya, karena memang kadang-kadang juga ada kendala teknis, jaringan yang kurang stabil, itu memang memungkinkan kita untuk mengurangi dan meminimalkan kendala teknis itu dengan mematikan video supaya bandwidth-nya juga tidak terlalu berat ya. Nah, itu juga memungkinkan. Jadi apabila dirasakan stabil, alangkah baiknya kalau kita semua bisa membuka kamera supaya kita bisa berinteraksi di kelas ini dengan baik. Kemudian mahasiswa menyesuaikan dengan tampilan wajah pada layar secara proporsional dengan pencahayaan yang cukup. Artinya, Ibu tidak melihat kalian tampak seperti sebuah siluet, bayangan, atau penampakan ya. Nanti Ibu tidak jelas ini siapa yang ada di sini, dan sepertinya bukan kelas siluman gitu kan. Nah, Ibu juga ingin melihat wajah cantik dan wajah cakep kalian di kelas ini. Jadi pastikan bahwa kalian memiliki pencahayaan yang cukup,
kemudian dengan proporsi yang Ibu bisa melihat semua wajah kalian, karena itu tidak bisa melihat yang lain ya, karena keterbatasan virtual yang ada di sini. Jadi yang Ibu perhatikan adalah yang tampak di layar, gitu ya. Jadi disesuaikan bahwa Ibu bisa jelas melihat kalian. Kemudian mahasiswa menggunakan virtual background bila memungkinkan, karena tergantung dengan device-nya masing-masing ya, atau yang digunakan. Kalau memakai HP tentunya tidak bisa menggunakan ya sejauh ini. Semoga teknologinya nanti bisa gitu ya. Dan kalau memungkinkan kalian bisa menyesuaikan dengan menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Karena itu juga dibantu oleh mahasiswa ya untuk membuat ini. Jadi ini juga ide dari mahasiswa sendiri. Kemudian hal lainnya nanti akan Ibu tambahkan bila diperlukan. Jadi mungkin ini yang bisa Ibu bagikan, nanti kalau ada diperlukan hal lain pasti Ibu informasikan. Baik, ini untuk tata tertib kelas virtual. Nanti kalau kita ketemu di ada kesempatan untuk bertemu secara langsung, pastinya kita punya tata tertib yang bisa kita sesuaikan kembali. Kemudian Ibu perlu untuk memperkenalkan diri karena ada beberapa mahasiswa yang sudah join di kelas Ibu ya untuk beberapa mata kuliah pastinya sudah mengenal. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri dulu, sudah ngobrol panjang kali lebar di depan, tapi belum perkenalan ya, karena untuk modul Nusantara ini Universitas Hangtua hanya satu orang dosen, kebetulan Ibu menjadi dosen pembimbing, dan ada mentor yang ditunjuk oleh universitas untuk mendampingi dan memfasilitasi kalian selama modul Nusantara. Mungkin Ibu akan menyampaikan CV dulu supaya lebih mudah gitu ya. Oke. Ya, baik. Semoga nanti tidak ada kendala. Oke, Ibu akan mulai dari Ibu dulu. Oke, baik. Nama lengkap Ibu adalah Desi Arifiani, tapi mahasiswa dan juga rekan sejawat memanggil Ibu ya Bu Desi gitu ya. Ibu nggak punya panggilan yang lain gitu, kecuali ibunya Bu Desi ya di rumah gitu, punya panggilan tersendiri. Oke, baik, sebentar. Kemudian Ibu tahun 9, oh iya ini dulu ya. Ibu tinggal di Sukolilo di Surabaya di daerah Keputih. Jadi kalau di Keputih itu image-nya itu apa namanya? Apa yang ngasa ini ya. Ada TPU yang sangat besar di Surabaya. Jadi selama pandemi ini tempat itu jadi ramai ya akhir-akhir ini. Oke, semoga itu sudah berakhir. Nomornya bisa kalian catat, mungkin sudah ada di grup ya. Oke, baik. Ibu lahir sudah tua ya, ibu seperti ibu kalian gitu. Jadi di Mojokerto 19 Februari 1974. Ya, setiap hari ibu di UHT ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu ya, di Jalan Arif Rahman Hakim 150 Surabaya. Ini kampus kami itu bersebelahan sebenarnya ya, depan itu adalah kompleks ITS Surabaya. Jadi kadang UHT itu disebut Undip di Surabaya karena universitas depan ITS persis gitu ya. Jadi Undipnya Surabaya itu UHT. Nah, seperti ini mungkin kalau kalian nanti ke UHT ya Ibu ada visit. Kemudian ya tahun 92 Ibu lulus SMA di Mojokerto. Ibu sejak SMA jadi anak kos gitu ya, karena jaraknya dari rumah Ibu itu sekitar 12 kilo gitu. Jadi waktunya habis di jalan sama orang tuanya Ibu, dan kos aja supaya bisa belajar gitu. Kemudian akhirnya jadi anak kos sampai kuliahan ya. Ibu kuliah di Universitas Airlangga untuk S1 Ilmu Politik, kemudian S2-nya juga di UNER, di Airlangga, di program Pasca Sarjana untuk pengembangan sumber daya manusia dengan minat studi keluarga dan masyarakat. Kemudian Ibu masuk di UHT tahun 2003, tapi Ibu punya ditempatkan di beberapa tempat ya. Jadi waktu pertama kali memang di program Pasca Sarjana.
Kemudian ada kebijakan dari universitas untuk semua jenjang S2 atau magister itu kembali ke fakultas, sehingga program pasar sarjana di apa namanya, tidak ada ya waktu itu, kembali ke FISIP karena magister administrasi publik. Ibu ada di situ, kemudian pernah di Humas dan Kerjasama. Setelah itu jadi sekretaris program studi untuk magister administrasi publik dan jadi kaprodi juga di administrasi publik. Kemudian sempat menjadi wakil dekan satu di FISIP. Kalau setelah jadi wakil dekan, Ibu menjadi kepala laboratorium manajemen dan kebijakan publik untuk S1 ya, administrasi publik di UHT, dan pada bulan September tanggal 1 kemarin merangkap di pengabdian masyarakat ya, di Pusat Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Universitas Hang Tuah. Oke, jadi ada beberapa mata kuliah yang Ibu ampuh sejauh ini. Kemudian Ibu terlibat dalam program Kampus Merdeka sejak Permata Sakti, jadi sama seperti ini tapi berubah nama aja ya. Jadi program pertukaran mahasiswa juga di Permata Sakti, kemudian Kampus Pengajar Angkatan 1, sekarang juga di Angkatan 2, di Modo Nusantara, dan juga di kelas untuk pertukaran mahasiswa mata kuliah manajemen pembangunan desa. Nah, mungkin itu untuk perkenalan Ibu. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada mentor untuk memperkenalkan diri. Silakan, Nata. Baik, Bu. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasa Yulinda Sari. Bisa dipanggil Nasa. Saya tinggal di Medokan Semampir, Kelurahan Medokan Semampir di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Kemudian di sini udah tercantum nomor saya, mungkin kalau butuh apa-apa bisa kontak. Terus pengalaman organisasi saya di organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik tahun 2018 sampai tahun 2019 sebagai anggota Dinas PSDM. Kemudian di Karang Taruna RT 2 RW 2 di kampung saya Medokan Semampir sebagai bendahara pada tahun 2018 sampai 2019. Kemudian di organisasi unit kegiatan mahasiswa atau UKM, saya sebagai anggota si pelatihan dan instrumen di UKM Paduan Suara pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian juga pernah menjadi kepanitiaan penyambutan mahasiswa baru di tahun 2019 sebagai si Pokping. Kemudian mengikuti kegiatan LKM MTD di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 mengikuti pelatihan LKM MTM. Kemudian yang selanjutnya kepanitiaan penyambutan mahasiswa baru di tahun 2020 sebagai bendahara. Kemudian organisasi himpunan mahasiswa administrasi publik dari tahun 2019 sampai sekarang menjabat sebagai kepala dinas Kominfo. Yang selanjutnya di UKM Paduan Suara dari tahun 2020 hingga sekarang menjabat sebagai ketua si pelatihan dan instrumen. Jadi pendidikan saya yang pertama pada tahun 2006 sampai 2012 saya di SDN Semolowaru 1261 Surabaya. Yang selanjutnya tahun 2012 hingga 2015 di SMP Negeri 23 Surabaya. Kemudian di tahun 2015 hingga 2018 di SMA Negeri 20 Surabaya, dan kemudian di tahun 2018 hingga sekarang di Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini tidak tercantum sosial media, mungkin bisa dicatat atau bisa di-follow IG saya Nasa YS, Nassa YS. Begitu. Iya, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih, Nasa. Jadi Ya, panggilannya Nasa ya. Jadi iya. Nasa ini sebenarnya juga mengikuti beberapa kompetisi yang berkaitan dengan hobinya menyanyi ya. Nanti kita bisa sama-sama menyanyi kalau atau berkaraoke ya, Nasa ketemu ya.
Baik, ya. Ya, Terima kasih Nasa untuk iya, sama-sama Ibu. perkenalannya. Ya, semoga kita bisa lebih akrab ya satu dengan yang lain. Baik, Ibu Iya, akan teruskan karena ada beberapa hal yang memang harus Ibu jelaskan ya yang berkaitan dengan kegiatan ini. Ya, baik. Ya, ditunggu ya. Sudah terlihatkah? Ya, oke, baik. Ya, Ibu mencatat bahwa mahasiswa modul Nusantara ini ada 19 orang. Jadi dari Universitas Sumatera Utara ada 11 mahasiswa, kemudian ada 3 mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, kemudian ada 2 mahasiswa Universitas Mula Warman, dan juga 2 mahasiswa Universitas Tanjung Pura, dan 1 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi tentunya ini suatu hal yang luar biasa, yang membanggakan bagi Universitas Hang Tuah bisa bertemu dengan mahasiswa yang tersebar ya di Nusantara ini tentunya, dan pastinya bukan kebetulan ya kalau misalnya Tuhan memberikan kita kesempatan ada di dalam program ini. Jadi pasti ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Dan nanti Ibu berharap kalian bisa memperkenalkan diri, karena pastinya 19 orang yang hadir ini, ya berapa orang nih yang sudah ya, yang tidak bisa hadir, bisa memperkenalkan diri secara singkat ya, jadi nama, panggilannya siapa, kemudian atau apapun yang ingin kalian sampaikan, dan memang ada apa namanya, kalian sudah mengisi untuk data yang Ibu bagikan atau Ibu share di Google Form ya, tapi mungkin bisa disampaikan secara oral di sini, namanya siapa, minatnya apa, tahun angkatan berapa, dan seterusnya. Silakan, ini bentuknya bebas aja, tapi kita bisa lebih mengenal. Oke, baik, kita mulai ya. Ya, sepertinya sudah mempersiapkan diri semua. Oh ya, sudah menyesuaikan ya. Masih 15, wah sayang sekali ya. Semoga teman-teman yang lain bisa segera join untuk acara hari ini. Ya, itu tidak tahu kesulitannya apa, tapi silakan mungkin mulai dari USU dulu yang punya pasukan banyak nih ya, 11 orang ya. Ya, kita kesebelasan namanya ya, kesebelasan USU nih. Menang nanti kalau ada lomba. Baik, ya silakan mulai secara acak aja ya disebutinnya. Silakan mulai dari Nifos. Saya, Bu. Oke, Bu. Baik, selamat pagi untuk Ibu Desi dan seluruh teman-teman dari universitas lain yang mengikuti modul Nusantara pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Nifos Krisman Warowo, bisa dipanggil Nifos. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Untuk asal daerah saya sendiri, saya berasal dari Nias, dari Kepulauan Nias. Jadi saya bukan berasal dari Medan. Jadi saya aslinya dari Nias, tapi kuliahnya di Medan. Jadi itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Jadi mungkin kedepannya kita akan saling mengenal satu sama lain lagi lebih dekat di modul Nusantara ini. Terima kasih. Baik, dan selamat datang Nifos ya di modul Nusantara. Kemudian teman-teman mahasiswa dari USU lainnya, Fatia, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu, Kak Nasa sebagai mentor dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurul Iza, teman-teman boleh panggil saya Fatia. Saya jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2019. Saat ini saya berumur 19 tahun, OTW 20. Dan saya kalau di Sumatera Utara asalnya dari Kabupaten Asahan. Mungkin sebagian teman-teman dari Sumatera Utara tahu dong Asahan itu di mana ya. Kemudian apalagi ya, kalau minat saya selama ini terbiasa banyak berkegiatan di bidang sosial khususnya anak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Fatia. Yang teman-teman usul lainnya, Umi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Desi dan Kak Nasa selaku mentor dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Umi Samawati, dipanggil Umi, dan saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Asal saya berasal dari Kota Kabanjahe, mungkin kawan-kawan tahu tetangganya Brastagi dan Kabupaten Karo. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selamat datang Umi ya. Berikutnya Sri Nita, silakan Nita. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selamat pagi teman-teman, Ibu dan Kak Nasa selaku mentor pada mata kuliah modul Nusantara pada pagi hari ini. Kenalin, nama aku Sri Nita atau biasa dipanggil Nita. Aku tinggal di dekat rumahnya si Umi juga. Aku tinggal di Batu Karang di daerah Brastagi. Sekarang aku lagi pakai sweater motif dari buatan Brastagi. Jadi seperti itu. Makasih. Oh iya, tapi nggak kelihatan loh. Mungkin agak ini kameranya di supaya bisa agak kelihatan motifnya gitu. Ya. Kita coba. Oke, seperti apa nih motifnya? Belum Cuma kelihatan. kelihatan di tangannya aja, Bu, kalau motifnya. Oh gitu, kayak apa coba motifnya? Motif tanganmu kayak apa? Oh, bunga-bunga gitu ya. Iya, wah cantik ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mengenalkan kita pada salah satu kekayaan budaya. Baik, Nikita, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi Ibu dan juga kakak mentor dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Nikita Amanda dari Universitas Sumatera Utara, program studi Ilmu Hukum angkatan 2019. Kali ini masih di semester 5. Sebelumnya saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu, kakak mentor dan teman-teman semua, apalagi yang berada di luar daerah karena memang saya lahir dan besar di Medan dan jarang sekali untuk berkesempatan untuk bertemu teman-teman dari luar Sumatera Utara khususnya. Jadi mungkin harapan saya dari program ini bisa mengenal lagi budaya dari teman-teman yang berada di luar dari Pulau Sumatera khususnya. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Panggilannya siapa nih kita ya? Iya Ibu, Nikita. Oke, baik. Terima kasih Nikita. Sekarang kita ingin mendengarkan suaranya Rosa. Silakan Rosa. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu dan kakak mentor dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rosa Agustina Sinaga. Biasa saya dipanggil Rosa. Saya mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Sumatera Utara. Sekarang saya tinggal di Medan, tetapi asal saya dari Samosir, Bu. Dan juga sekarang saya berada di semester 7. Demikian perkenalan saya, terima kasih. Oke, baik. Selamat datang, Rosa. Kita ke Syarim. Syarim ya, silakan Syarim. Selamat pagi Ibu dan Kak Nasa sebagai mentor. Perkenalkan, nama saya Sarim Abdillah. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum. Saya berasal dari Medan, namun sekarang sedang tinggal di Kota Bekasi di Jawa Barat, Bu. Saya berharap dengan adanya pertukaran mahasiswa ini, semoga saya bisa mengenal lebih dekat dengan semua mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia ini, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Syarim, sama dengan kita semuanya ya. Oke, tadi dari USU, apakah ada lagi yang belum dikenalkan teman-teman dari USU ini? Sudah semua sepertinya ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 11. Ya, nggak apa-apa, semoga bisa segera menyusul. Kita ke kampus yang lain ya, yang hadir di sini. Ada dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Reza. Silakan Reza.
Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reja Habib. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, jurusan S1 Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, angkatan 2019. Oke, mungkin itu aja, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Reza. Jauh sekali ya. Baik di rumah nih pastinya. Kita ke Unpan ya. Silakan, Handoko. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ibu, Kakak Mentor, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Handoko. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya dari Fakultas Kehutanan, jurusan Kehutanan. Sekarang sedang menempuh semester 5. Nah, untuk asal saya sendiri, saya berasal dari Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Dari Unpan lagi yang ada di sini, ada nggak? Tanjung Pura satu ya? Oh, ada 2. Bentar. Unpan, ya kalau gitu ke Eva ya. Ya, silakan Eva dari Mulawaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi, Kanasa, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eva Lela Damayanti. Biasanya saya dipanggil Eva. Saya dari Universitas Mula Warman Samarinda, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya lahir dan besar di Samarinda, tapi untuk orang tua saya itu dari Jawa. Mungkin sekian Bu, terima kasih. Oke, baik. Selamat datang Eva ya. Dari Samarinda, tapi sekarang masih di Samarinda ya? Iya Bu, di Samarinda. Oke, baik. Gimana cuacanya hari ini di sana? Alhamdulillah cerah Bu. Kemarin-kemarin sempat hujan, tapi alhamdulillah untuk hari ini cerah. Ya, oke, baik. Ini hal yang sangat baik. Di Surabaya juga ya, masih cerah. Semoga juga seperti itu hari ini. Kemudian dari undangan ada Hafiz ya. Silakan Hafiz untuk memperkenalkan diri. Hafifah Saputri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman Kakak Mentor dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hafifah Saputri dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Prodi Psikologi, angkatan 2019, semester 5. Terima kasih. Panggilannya siapa? Hafifah. Oh, Hafifah. Oke, baik. Ya, terima kasih Hafifah sudah memperkenalkan diri. Apa ada yang terlewat ya? Tidak ada ya? Ya, semoga tidak terlewat. Ini perkenalan awal kita. Baik, jadi Ibu dan Kak Nasa ini mengucapkan sekali lagi selamat datang di Kampus Laut Biru ya, Universitas Hang Tuah. Jadi kami sebutannya Kampus Laut Biru. UGM itu Kampus Biru kalau nggak salah ya, tapi kami Kampus Laut Biru. Itu nama yang diberikan mantan rektor Profesor Sabto Purwowidardo, beliau sudah almarhum kemarin, dan ya itu yang bisa dikenal ya. Kalau bisa dilihat di profil, memang kami suka sekali dengan warna biru, gitu ya. Tapi bukan afiliasi politik tertentu ya. Jadi genteng kami itu biru, gitu ya. Tembok-temboknya biru, kemudian gedung-gedungnya diberi nama pulau-pulau terluar di Indonesia. Jadi kalau fisik namanya Pulau Bras, gitu ya. Misalnya rektorat itu Pulau Enggano, kemudian ada Vanildo, ada Marore, macam-macam ya, untuk mengenal bahwa kita juga memperhatikan pulau-pulau terluar di Indonesia. Dan jadi kami tiap hari bermobilisasi antar pulau terluar ya. Jadi dari pulau ke pulau gitu, seluas Indonesia. Baik, mungkin itu Ibu lanjutkan lagi karena Ibu mau menjelaskan tentang kegiatan kita. Sudah ya, sekarang ke kontrak belajar, semoga bisa segera terlihat.
Ya, sudah terlihat ya? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan apa sebenarnya yang disiapkan untuk modul Nusantara ini. Jadi kalau Ibu mengambil dari panduan singkat pertukaran mahasiswa merdeka untuk pegangan bagi perguruan tinggi dan dosen, dan diterbitkan oleh Kemendikbud, di sana dideskripsikan bahwa program atau modul Nusantara adalah program pertukaran mahasiswa merdeka sebagai bagian dari program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, wawasan Nusantara, cinta tanah air yang meliputi 4 jenis kegiatan, yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Jadi program ini akan berakhir di bulan Desember tahun 2021. Jadi semoga kegiatan yang sudah disiapkan ini bisa lancar ya. Nanti kita akan berkoordinasi supaya hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan bisa kita atasi bersama. Ya, Ibu menjelaskan bahwa modul Nusantara seperti yang diarahkan oleh Kemendikbud itu disiapkan sebenarnya awalnya itu luring ya, full ya, luring. Tapi Ibu nggak fokus ya ada yang ini. Luring itu ya, tatap muka, tapi kondisi pandeminya masih belum memungkinkan dan Surabaya sebenarnya baru-baru saja ya naik ke level 1 gitu, tapi mungkin ada yang masih level 2. Jadi secara keseluruhan di Jawa Timur sebenarnya sudah cukup kondusif, tetapi beberapa kampus saja yang sudah mengawali untuk luring. Nah, untuk modul Nusantara ini kita menyiapkan tetap dengan 2 sistem, yaitu hybrid atau blended learning. Dan SPADA adalah learning management system yang disiapkan oleh Dikti, oleh Kemendikbud untuk digunakan. Jadi nanti Ibu juga akan mengupload, karena Ibu belum perbarui ya, yang sudah Ibu posting ya, sudah Ibu unggah maksud Ibu di LMS SPADA, nanti akan Ibu tambahkan. Dan termasuk untuk absen hari ini, silakan melakukannya di SPADA. Kemudian karena ada 2 sistem atau hybrid ya, maka metode yang digunakan untuk pembelajaran ini adalah sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau sinkronus seperti yang kita lakukan sekarang, kita bertemu dalam sebuah aplikasi video conference dengan real time, waktu yang sama. Kemudian asinkronus itu tentunya bisa diikuti materinya secara open access di SPADA. Kemudian juga nanti apabila memang Tuhan mengizinkan, kita bisa bertemu secara luring di Universitas Hang Tuah. Pasti kita nggak sabar ya, Ibu juga benar-benar nggak sabar ingin bertemu dengan mahasiswa ya. Nah, untuk kebijakan yang ada di kampus, bahwa Rektor Universitas Hang Tuah itu memang memberlakukan untuk pembelajaran PPDN di UHT luring itu setelah UTS, jadi pada pertengahan bulan November. Dan harapannya memang S dan K-nya sangat-sangat banyak. Jadi bukan hal yang sangat mudah untuk bisa udah langsung berangkat aja ke Surabaya, apa susahnya gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus disiapkan oleh institusi, karena kemarin juga PIC menyampaikan ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk melakukan sistem luring ini, karena semata-mata bahwa ini untuk keselamatan kalian, untuk keselamatan banyak orang. Jadi kalau mungkin mutu pendidikan bisa turun, itu juga nantinya bisa dinaikkan lagi. Tapi kalau nyawa sudah hilang, harus cari di mana ya, nggak ada yang beli gitu. Dan ini pasti akan membawa kabar yang kurang baik. Harapannya bahwa kita semuanya bisa tetap aman, bisa melakukan segalanya dengan lancar sesuai dengan ketentuan. Dan untuk luring ini, selain kebijakan dari pemerintah yang harus kita ikuti, jadi kemarin bahwa kalau perguruan tinggi itu ingin melaksanakan luring itu harus izinnya itu berlapis-lapis, jadi izin menteri gitu ya, dan menterinya itu nggak cuma 1, 4 gitu ya, infonya itu penjelasan seperti itu di 4 menteri. Kemudian juga izin dari
Satgas COVID yang ada di provinsi, kemudian juga harus izin ke LLDT, kemudian ada izin-izin lagi satunya lagi itu ya yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Kemudian juga regulasinya, sarana dan prasarananya apa yang harus juga disiapkan ya, misalnya protokol kesehatan itu, kemudian aturan SOP-nya dan sebagainya. Kalau misalnya itu luring ya dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada yang sangat penting lagi, bahwa kalian juga diizinkan oleh orang tua, kemudian sudah lengkap untuk vaksinasi kedua, dan juga kondisi kami di Surabaya itu memang aman, artinya tidak aman sama sekali ya karena pandemi masih berjalan, jadi diizinkan untuk ada kegiatan luring. Jadi kalau kita tidak kembali naik levelnya ya, atau masih ibu turun ke level yang berbahaya, pastinya kita nggak jadi gitu ya. Nah itu karena itu sesuatu yang harus kita jaga bersama, maka banyak sekali S dan K tadi ya untuk kita bisa bertemu. Jadi itu yang harus kita syukuri, bahwa kesehatan selama ini gitu ya. Jadi itu juga baru menyadari ya selama pandemi itu nggak pernah kena flu itu. Dulu mungkin 2 minggu sekali udah batuk, pilek gitu kan. Sekarang Ibu nggak sampai lupa ya flu itu gimana. Nggak, maksud Ibu jarang ya begituan, nggak ini ya, nggak sakit flu gitu. Dan ternyata menjaga kesehatan itu sangat penting gitu. Nah itu untuk sistem perkuliahan ya yang kita siapkan. Baik. Ya, itu menjelaskan mengenai apa aja kegiatannya. Jadi pada intinya Ibu sudah menyiapkan itu sesuai dengan proposal yang diajukan ke Dikti, tetapi ini sifatnya juga fleksibel. Artinya bisa bertukar hari karena koordinasi dengan banyak orang. Mungkin setelah disepakati kemudian ada yang harus disesuaikan, maka kita harus menyesuaikan lagi. Tapi intinya ini semua tetap diberikan ya. Jadi mungkin juga disiapkan, nanti di kegiatannya ini ternyata orangnya nggak bisa, kemudian schedule lagi. Jadi is okay, itu sudah biasa ya. Dinamika itu kita nikmati saja. Harapannya ya sesuai dengan yang direncanakan. Tapi kalau misalnya ada perubahan, ya nggak apa-apa. Namanya ya kita berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak kondisi yang kita tidak tahu ya 1 menit ke depan gimana. Kan apalagi sampai dengan Desember, kita hanya berharap dan berdoa yang terbaik yang kita minta kepada Tuhan. Dan hari ini di jam 10 nanti kita akan belajar tentang kehidupan salah satu komunitas di perumahan elit. Jadi kalau kita pergi ke sana itu rumahnya rumah-rumah mewah ya. Nah, rumah-rumah mewah yang kalau biasanya orang perkotaan itu akan cuek gitu, punya individualistik yang tinggi karena karakteristik perkotaan. Tetapi kita mau melihat dan belajar dari kehidupan mereka. Apakah yang bisa kita pelajari dari kehidupan mereka. Dan intinya di sana menjadi sesuatu yang menjadi kajian ya untuk toleransi dan kehidupan yang berkaitan dengan pluralisme melalui didirikannya 6 rumah ibadah yang ada di perumahan itu, di perumahan elit itu. Dan sebenarnya ya kita datang ke tempat ini ya, tapi nggak apa-apa ya kita secara visual saja. Nanti kalau kalian punya kesempatan untuk ke Surabaya, ya bisa mengunjungi perumahan Royal Residence ini ya di Wiyung gitu. Oke, semoga kehidupan kita sebagai umat beragama tidak seindah rumah-rumah ibadah yang rukun ya, yang jejer-jejer, tapi memang dalam kenyataannya memang demikian. Oke, jadi kita lakukan Sabtu nanti pada pukul 10 sampai dengan jam 12 maksimal ya. Oke, kemudian minggu depan, Sabtu depan, kita akan belajar kebinekaan lagi tentang bagaimana juga sebuah bentuk kerukunan umat beragama itu diuji. Jadi Surabaya punya peristiwa yang tidak ingin kita ulang ya, yaitu peristiwa bom gereja di beberapa gereja tempat
beberapa waktu yang lalu kita akan belajar bagaimana pluralisme kita itu diuji oleh sebuah tantangan. Nanti apa yang harus dilakukan dan apa yang kita pelajari ya dari forum atau upaya untuk menyatukan kembali, dan kita akan melihat bahwa seperti apa orang-orang Surabaya ketika kemajemukan mereka itu diuji oleh sebuah peristiwa ini, gitu ya. Kita akan belajar dengan salah satu yang menurut Ibu juga bisa mewakili menceritakan tentang proses ini, itu yaitu dari salah satu romo yang ada di Gereja Santa Maria Tak Percela, ya, di mana salah satu lokasi dari POM Surabaya, ya. Jadi minggu depan kita akan bertemu dengan beliau. Oke, kemudian kita akan mengunjungi secara virtual untuk Kebinekaan 3 Masjid Muhammad Cengho. Nanti kita akan mengetahui lebih banyak bagaimana masjid ini berdiri dan kehidupan dari masyarakat Tionghoa yang menganut Muslim di Surabaya, ya, dan bagaimana interaksi mereka dengan masyarakat yang lain. Nanti kita akan belajar dengan salah satu narasumber untuk minggu. Jadi karena kegiatan kita diizinkan di weekend, ya, jadi Ibu akan minta waktu kalian untuk Sabtu Minggu untuk belajar di modul Nusantara. Nggak apa-apa ya, karena waktu yang tersedia juga seperti itu. Jadi kalau hari Minggu mungkin kita bisa siang hari, karena mungkin ada kegiatan di pagi hari yang ke gereja, bisa melakukannya ya aktivitasnya di pagi hari. Jadi Ibu akan menjadwalkan ini pada pukul 13 kalau hari Minggu. Tapi tentunya juga kita sesuaikan ya dengan kondisi narasumber. Kalau memang beliaunya tidak bisa dijadwalkan yang sudah diputuskan tadi, misalnya 13, kemudian di jam yang lain, ya kita sesuaikan ya. Tapi kegiatan kita adalah hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kita akan ngobrol ya dengan salah satu tokoh, ini masih dalam konfirmasi dengan Rumah Bhinneka. Jadi kalau kita lihat dari kanal YouTube-nya Rumah Bhinneka, luar biasa ya, mereka memperbincangkan toleransi, merawat kebinekaan. Jadi upaya apa yang mereka sudah lakukan selama ini dan tantangannya seperti apa, dan dari tokoh yang memang pelaku dari langsung ya, yang bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk bisa merawat kebinekaan, gitu ya. Oke, baik. Kemudian itu inspirasi yang pertama. Kemudian kita akan merefleksi setelah kita belajar dari seorang narasumber menjadi tokoh, gitu ya, teladan. Kita juga sudah melihat beberapa hal yang berkaitan dengan kebinekaan dan juga nilai-nilai kemajemukan, pluralisme. Maka kita akan merefleksikan nilai-nilai itu dengan bersama-sama menghayati apa itu nilai-nilai pluralisme. Dan ada satu tokoh yang menginspirasi kita ya untuk nilai-nilainya ini adalah dari mantan presiden kita, Gus Dur, almarhum. Nanti kita akan belajar dari teman-teman Gus Durian yang ada di Surabaya. Jadi Gus Durian, jaringan Gus Durian yang ada di Surabaya. Ya, oke, baik. Jadi kita akan ngobrol dengan mereka, bagaimana mereka akan menjelaskan kepada kita, dan kita juga akan merefleksikan bersama nilai-nilai pluralisme ini dari Bapak Pluralisme Indonesia sendiri ya. Kemudian kita akan sapa kuliner ya. Kita akan bikin klepon. Ada yang sudah pernah makan klepon? Pasti sudah ya. Nah, Ibu pilihkan yang paling gampang untuk bisa kita praktikkan, jadi kayak cooking class gitu kan. Nah, nanti Ibu akan minta kalian untuk menyiapkan bahan-bahannya. Kita akan praktik bersama untuk membuat klepon ya, yang gampang ya, karena ini ada tepung, gula, kemudian kelapa parut, kelapa muda parut, garnisnya ya pandan aja ya. Kemudian
gulanya bisa gula aren, gula palem, gula merah, gula Jawa, atau gula putih. Itu dan hanya tinggal diuleni, kemudian nanti dimasukkan ke air panas seperti bikin bakso gitu kan. Ya, kita nanti coba ya. Tapi pada kuliner Nusantara ini, Ibu juga minta kalian menyiapkan sendiri di rumah makanan khas dari daerah masing-masing. Tapi nggak boleh sama. Jadi kalau teman-teman USU itu ada 11 ya, nggak boleh sama-sama bawa makanan yang sama ya, tapi sendiri-sendiri. Jadi harus disepakati. Dan itu sudah matang. Jadi nanti kita akan menyaksikan kalian makan gitu ya, sambil membayangkan rasanya. Siapa tahu kalian bawa ke Surabaya nanti kan? Nah, pasti menarik ya, bikin lapar aja ini. Jadi nanti kita akan praktik bersama untuk bikin klepon ini. Kemudian ya, selain itu nanti dari kalian juga menjelaskan ya, ini makanan apa, gimana cara bikinnya gitu. Ya, karena kita juga pengen tahu ya seperti apa makanan yang ada di sana. Nah, ini salah satu jajanan asal favorit. Ini klepon yang terkenal di Jawa Timur itu klepon bulang. Klepon bulang itu adalah salah satu daerah di Sidoarjo, gitu ya. Nah, itu daerah yang banyak orang yang menjadi wisata kuliner untuk makan klepon yang enak di sana gitu. Oke, itu di Bulang ya, namanya klepon Bulang. Oke, baik. Kemudian kita akan masuk ke binekaan kelima. Nah, ini kita akan bedah buku. Sebenarnya ini novel yang baru ya tahun 2021. Ini salah satu teman kuliah Ibu waktu S1. Namanya Mas Rahmat Mustaqim ya, Bapak Rahmat Mustaqim sekarang ya. Nah, ini teman Ibu waktu kuliah di Politik UNER. Dia ternyata seorang penulis ya, Ibu baru tahu juga. Nah, ternyata dia banyak menulis tentang novel-novel ya, buku-buku yang berkaitan dengan Nusantara, tentang kebinekaan juga. Nah, kita mau dengerin cerita. Apa sih isi dari Aku Mencintaimu Indonesia ya? Nah, dari pengarangnya langsung ya. Jadi nanti kita akan ketemu tanggal 17 Oktober. Ya, oke, baik. Nanti kopi dan pisang gorengnya disediakan masing-masing ya. Baik. Kemudian nanti kita akan mengunjungi, ini mohon maaf ya Ibu, gambarnya pecah gitu. Nanti kalian bisa browsing, mungkin lihat lebih jelas ini dari Lamongan Today, dan banyak juga kok ya publikasi yang menampilkan desa Balun Lamongan. Ini disebut sebagai desa Pancasila. Seperti apa kehidupan masyarakat desa? Kalau tadi kan masyarakat kota ya, di perumahan elit lagi yang Ibu juga kalau masuk sana seperti melewatin banyak istana gitu ya. Jadi rumahnya sangat besar-besar dan mereka dari ekonomi ke atas, pakai ekonomi atas ya. Dan kita akan belajar di desa. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan desa Balun, masyarakat di desa Balun, Lamongan ini ya. Oke, baik. Kemudian kita akan menghayati juga Sumpah Pemuda dengan merefleksikan nilai-nilainya. Jadi Sumpah Pemuda kekinian ya, nanti kita akan lihat apa relevansinya dengan kehidupan kebangsaan kita dari semangat Sumpah Pemuda. Kita akan nanti diskusi di minggu siang ya, tanggal 24 Oktober. Ya, oke, baik. Nah, untuk menyambut Sumpah Pemuda yang jatuh di 28 Oktober. Oke. Kemudian, Ibu akan mengajak kalian untuk ke gedung Cak Durasim, salah satu gedung kesenian yang terkenal ya di Surabaya. Jadi mahasiswa Ibu juga pernah ini ya, misalnya pentas teatrikal gitu ya, kemudian nonton teater itu di gedung Cak Durasim. Karena Ibu pembina UKM teater ya, jadi kadang pernah diajak juga Bu nonton Bu, kita perform gitu, tapi ya udah lama banget Bu ya. Apalagi pandemi ya, dan anak-anak teater juga nggak latihan gitu, jadi latihan vokalnya ya kayak daring gitu. Nah, kita akan ke Sanggar Tari Remo. Kalau di sampul Ibu tadi yang modul Nusantara itu adalah Tari Remo ya. Jadi kita akan mau belajar tentang
filosofi tari remo. Jadi dia itu satria ya, satria perang itu di Surabaya itu. Nanti kita akan melihat lebih jauh tari remo ya, untuk biasanya digunakan secara formal untuk menyambut tamu-tamu negara. Seperti kalian ya, tamunya UHT ini perlu untuk disambut dengan tari remo gitu. Nanti kalian datang ke UHT, kita sambut dengan marching band ya, mau ya? Ya, jadi nanti ada teman-teman dari Taruna Pelayaran, karena kita punya diploma pelayaran D3, nanti akan jadi perwira kapal itu. Nah, mereka kalau sudah lulus pulangnya di orang kaya gitu ya, lebih kaya dari dosennya gitu. Karena mereka udah dolar gitu ya gajinya, domestik maupun internasional gitu. Nah, mereka bisa kalau ada tamu ada marching band gitu yang menyambut. Nah, semoga nanti waktunya tepat, jadi kalian datang ke Surabaya bisa menikmati mereka marching band gitu ya. Dan oke, baik, kita akan belajar tentang tari remo. Mungkin ada yang suka menari di sini. Kalau Ibu baca di Google Form nggak ada yang menuliskan suka menari ya, tapi nanti harus ada perform tersendiri ya nanti waktu Culture Night ya. Ya, kemudian kita juga akan kembali dengan teman-teman Kusirian Surabaya karena kita akan merefleksikan sebagai pegiat perdamaian. Jadi kita akan bikin sebuah nilai-nilai, menghayati nilai-nilai tentang perdamaian. Mungkin kita mau menyambut Hari Pahlawan ya, 10 November. Nah, kita akan merefleksikan nilai-nilai tentang perdamaian, tentang nasionalisme, tentang solidaritas, itu di hari Minggu, tanggal 31 Oktober nanti, bersama dengan teman-teman Kusirian Surabaya. Jadi Kak Nasa ini juga dulu pernah ikut ini ya, pelatihan ini ya, beberapa hari gitu di kampus, kegiatannya indoor dan outdoor. Nah, nanti kita coba untuk merefleksikan lagi ini ya, hal-hal ini. Baik, oke. Nah, kemudian kita masuk ke Bhinneka 8. Ini kita jalan-jalan virtual lagi ke Kampung Wisata Heritage ya. Jadi sebuah kampung wisata yang mengangkat tentang sejarah dari Surabaya. Jadi di sana itu ada Kampung Lawas. Lawas tuh kayak kuno ya. Kampung Lawas namanya Mas Pati di Bubutan, di Kecamatan Bubutan. Di sana itu ada banyak peninggalan atau gedung-gedung yang bersejarah. Jadi ini salah satu sudut aja di kampung ya, di Kampung Lawas, Mas Pati. Ini terkenal karena banyak didatangi oleh domestik, wisatawan domestik maupun dari luar negeri itu ya, datang ke sini. Misalnya rumah Raden Sumo Miharjo ini adalah salah satu rumah dari kerabat Sunan Solo, Kasunanan ya, istilahnya yang benar ya, di Solo itu menjadi pejabat di Surabaya dan rumahnya ada di situ, dan itu sangat disegani ya, dihormati oleh warga Surabaya. Kemudian ada makam Mbah Buyut Suruh, itu adalah kakek dari pahlawan Surabaya, namanya Sawunggaling. Nanti seperti apa gedungnya dan sebagainya ya. Kemudian juga ada rumah, bukan ya, semacam markas tentara ya, yang dibangun oleh Belanda kalau tidak salah tahun 1907 itu yang ada di situ juga. Kemudian masyarakat Kampung Lawas ini sudah sangat baik bentuk partisipasinya. Jadi mereka juga mengembangkan paket wisata. Sebenarnya itu paket wisatanya 2 juta loh kalau mau ikut ya, programnya itu lengkap gitu. Di sana ada wisata heritage dan juga wisata kuliner, karena mereka punya ini ya, home industry misalnya, pengolah bikin sirup markisa. Jadi rumah mereka itu ditanami markisa. Kalau di Sumatera banyak ya. Nah, mereka juga bikin itu, kemudian cincau, atau juga mereka juga punya pengolahan ipal ya,
pengolahan air limbah mandiri yang di sana, pengelolaan sampah organik yang juga berkali-kali menang dalam perlombaan tentang lingkungan. Nah, itu kita akan belajar dari masyarakat kampung wisata, bagaimana masyarakat memiliki partisipasi yang sangat baik, yang mengatasi segala keberbedaan mereka untuk menjaga kelestarian sejarah dan menjadi sumber yang menambah kesejahteraan dari masyarakatnya. Kemudian kita akan kenalan dengan salah satu mahasiswa ibu, namanya Ki Agus Badisani, ini salah satu putra kampus ya. Kita mau belajar inspirasi dari mahasiswa yang ibu banggakan ini ya. Dia mahasiswa, jadi Badi ini, Mas Badi ini ya, itu kalau misalnya kalian lihat IG-nya ya, banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya. Ibu kenalnya ya karena dia ikut Putra Kampus Laut Biru ya. Kemudian karena ibu dan beberapa orang dosen itu yang pertama kali membidani lahirnya ada kompetisi putra dan putri kampus Laut Biru untuk menjadi duta wisata. Duta kampus gitu ya, kampus. Jadi dia juga jadi duta wisata Jawa Timur juga, duta batik, jadi duta investasi, banyak sekali. Dia juga di penyiar di televisi ya, di SBO TV. Kemudian dia juga jadi MC di banyak kegiatan, dan dia tentunya seorang dokter gigi ya. Ibu lupa ya, kemarin dia masih profesi atau udah lulus ya, tapi yang terakhir ibu ketemu dia masih studi di profesi dokter gigi di UHT. Kemudian dia juga mengikuti atau kuliah hukum kesehatan juga di Magister Hukum di Fakultas Hukum UHT gitu. Jadi sepertinya udah mau lulus kayaknya ya, atau sudah lulus malah ya S2-nya. Ya, nanti kita mau mengenal lebih banyak ya dengan Mas Badi ini ya. Setahu ibu sih belum menikah gitu ya, tapi nggak tahu pasti udah punya pasangan kali ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita tanyakan ya. Ya, itu untuk inspirasi yang kedua. Kemudian untuk menyambut Hari Toleransi Internasional yang jatuh di setiap tanggal 16 November, kita akan belajar bersama merefleksikan nilai-nilai toleransi ini dengan narasumber ya, satu narasumber yang juga pernah mengisi kegiatan di UHT, divisi UHT dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Itu nanti kita akan semoga waktunya pas, karena pastinya sibuk sekali ya, karena mereka kegiatannya dari penjara ke penjara ya. Maksudnya dari mereka bertemu dengan para terduga ataupun terpidana teroris di Indonesia, dan mereka melakukan pembinaan dengan mereka. Nanti kita akan mengetahui lebih banyak bagaimana kita bisa mengenali atau belajar tentang toleransi dan intoleransi. Jadi supaya kita juga mengenali bagaimana itu bisa terjadi dan batasannya apa kita toleran gitu kan, karena kita berbeda dan punya ini. Nah, tapi seringkali kekerasan yang terjadi di Indonesia kan atas nama agama. Ya, itu yang akan kita bicarakan, bahwa tentunya agama tidak membawa pada dampak yang buruk ya, tapi justru memberikan kita nilai hidup yang sebenarnya, dan juga mengajarkan kita tentang sebuah nilai yang luhur ya, tentang dan mengenal Tuhan gitu dan kehidupan manusia Indonesia. Nanti kita akan banyak belajar dari mereka di hari memperingati Hari Toleransi Internasional. Kemudian kita akan mampir di kampungnya Nasa ya, kampungnya Mbak Nasa. Kampungnya Mbak Nasa ini juara tingkat di Surabaya ya, Green and Clean ya. Bahkan prestasinya sudah berjejer-jejer ya. Seperti ya, nanti Mbak Nasa akan menceritakan. Mungkin Mbak Nasa mau kasih spoiler sedikit gitu tentang kampung wisata lingkungan Medok Mampir. Silakan Mbak Nasa.
Iya, jadi di kampung wisata lingkungan sendiri itu munculnya itu mulai dari tahun 2016 itu sudah ada kegiatan seperti yang berhubungan dengan lingkungan. Itu dirintis mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan ada ikonnya yang bernama Kelompok Wanita Tani. Nah, nanti kita kan rencananya mau datang ke tempat itu. Di sana juga ada berbagai macam tanaman hidroponik dan inovasi-inovasi tentunya di kampung wisata lingkungan sendiri. Gitu, Bu Desi. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih nih spoilernya ya. Iya. Ngicipi ini ya, keripik tempe ya. Oh iya, juga Iya. ada UKM-UKM lainnya yang Iya, menarik. Oke, baik. Nah, nanti kalau Kak Nasa lupa kita ingatkan ya, keripik tempenya mana? Gitu ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Itu sedikit ya tentang mengenal kampung wisata yang prestasinya udah nggak diragukan lagi, dan kita mau belajar dari mereka, bagaimana mereka bisa sekompak itu ya, yang mengatasi keperbedaan mereka. Nah, ini pastinya juga banyak kampung lain yang menginspirasi. Nanti kita juga bisa cerita ya, dari di Sumatera Utara seperti apa, di Samarinda seperti apa, di tempat-tempat lain di Kupang seperti apa, itu pasti punya nanti juga sama ceritanya. Jadi nggak cuma Kak Nasa aja yang cerita tentang kampung yang dia banggakan ini ya, jadi kebanggaan kita semua, tapi juga kampung kalian yang desa yang bisa diceritakan juga ke kami, dan itu menjadi inspirasi kita semuanya. Kemudian kita juga ke kampung yang lain ya, kampung nelayan dan juga ke sentra ikan bulat. Ini maunya sebenarnya sih kalau kita luring, kita mau pergi ke ini ya, aneka olahan ikan gitu. Kita mengincip sebenarnya karena pastinya menarik untuk bisa mengetahui bagaimana mereka ini di sentra ikan bulat, mereka itu menyajikan atau menjual, memasarkan tentang produk-produk olahan ikan. Karena mereka ya daerah pesisir ya. Nah, ini kalau dilihat ini kok kayaknya ada di Malang ya. Nah, di Surabaya juga punya kampung warna-warni namanya juga ya, kampung nelayan gula namanya. Tapi semoga tidak seperti artinya ya. Dan sekarang ini karena sudah kena panas hujan dan bertahun-tahun, mungkin sudah gula juga warnanya. Artinya sudah tidak mentereng ini ya. Tapi masih ada gitu ya. Bisa kita saksikan ini foto dari jembatan Suramadu gitu ya. Jadi kalau nanti Ibu juga akan menceritakan di sana seperti apa, sambil produk olahan seperti apa. Jadi itu hanya mengiming-iming apa istilahnya, mamerin nanti, oh ini kerupuk ikan ini, kerupuk ikan itu gitu. Nanti tapi kalau kalian datang ke Surabaya pasti nanti pulangnya bawa itu, jangan khawatir ya. Jadi sudah Ibu siapkan gitu, tapi yang enggak sekarang ya, nanti kalau pulang kalian akan membawa salah satu produk. Kok salah satu, kok cuma satu Bu? Oh, enggak, beberapa gitu ya, beberapa berarti lebih dari satu ya, untuk dibawa pulang dan mungkin bisa dinikmati sebagai oleh-oleh gitu ya. Tapi nanti juga Ibu akan ajak kalian kalau misalnya kalian mau beli lebih banyak juga bisa. Nah, kemudian kita masuk ke refleksi 5 ya. Refleksi 5 itu kita hari Minggu 28 November, yaitu kita akan menghayati, sebenarnya bukan bedah lagu ya. Ini nanti kalau memungkinkan Ibu bisa konfirmasi untuk membicarakan tentang bedah lagu ini. Tapi sebenarnya kita lebih ke penghayatan untuk apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda terhadap kelestarian di alam sekitar kita, dan bagaimana kita menghayati itu. Jadi lagu yang menjadi soundtrack kita ya nanti ya, Lestari Alamku itu. Kita akan membahas ini lebih dalam sambil juga merefleksikan dalam diri kita. Oke, baik. Karena kita sudah belajar kan dari kampungnya Kak Nasa, dari Kampung Lawas, dan juga kita akan belajar dari kampung-kampung lain yang akan kalian ceritakan juga gitu ya. Nah, kemudian saatnya kalian datang ke Surabaya ya. Rencananya luringnya ini pada, kalau ini belum berubah ya, tidak berubah nanti, kalian akan datang
di Surabaya pada hari Jumat tanggal 3 Desember. Ini ya, Ibu nggak sabar sebenarnya kapan ini ya kalian bisa datang dan benar-benar bisa terlaksana, semuanya bisa terpenuhi lancar. Tapi pastinya kalau misalnya dari 19 mahasiswa itu ada yang tidak diizinkan untuk mengikuti luring misalnya karena suatu hal, ya kita harus menghormati itu ya. Tapi harapannya ya semoga tidak ada kendala ya. Kalian baik di UHT maupun kondisi dari status level di Surabaya itu kondusif. Nah, pasti ini akan terwujud ya, amin amin amin. Kalian datang ke Surabaya. Itu ya, kita akan jemput di bandara ya, nanti kita koordinasikan. Kemudian besoknya hari Sabtu kalian akan kita ajak ke berwisata, ke ekowisata mangrove hutan bakau yang ada di Wonorejo di pantai timur Surabaya atau istilahnya Pamurbaya ya kalau di Surabaya. Nah, nanti kita akan berjalan-jalan di hutan bakau, kemudian kita akan naik perahu, kemudian nanti juga kita akan main game di sana, makan siang mungkin sambil ngobrolin tentang ini ya dengan mereka yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana atau pengelola hutan mangrove ya, seperti apa mereka menjaga kelestariannya dan fungsinya itu apa sih untuk Surabaya. Mungkin kita bisa gali lebih banyak. Karena di sana juga ini ya istilahnya itu kok ada kita bisa menikmati flora dan faunanya, ada hutan, ada burung bangau gitu ya. Kemudian di sana juga banyak produk yang diolah oleh masyarakat melalui UKM dari bakau ya. Mungkin daerah lain juga banyak, misalnya sirup bakau gitu ya, buah bakau ya. Kemudian juga dodol ya. Mungkin semoga kita pas beruntung ya bisa melihat itu semuanya dan menyaksikan bagaimana prosesnya dan seterusnya ya. Dan nanti kalau kalian datang kita Ibu akan sampaikan kita menyiapkan dress code apa aja gitu ya. Yang jelas bahwa baju olahraga, kemudian sepatu cat, karena kita juga bikin t-shirt nanti ya yang bisa kita gunakan untuk kegiatan itu. Dan jangan lupa tetap bawa batik dan alma mater. Oke, baik. Nanti detailnya Ibu sampaikan ya, nanti diatur juga sama Kak Nasa. Kemudian hari Sabtunya kita pergi. Nah, Bu, itu kan sampai siang ya. Sorenya ngapain? Oh, ada deh, pasti kalian nggak akan nganggur gitu ya. Kalau perlu hari itu kita ada kegiatan yang lain yang di luar kebinekaan. Mau kuliner apa, seperti yang ada di Jifum ya, kalian pingin makan masakan atau kuliner Surabaya, oh pasti ya, mau apa nanti tinggal bilang ya. Kemudian kita akan masuk ke kelas inspirasi hari Minggu, kita akan bertemu dengan Ibu Nani Rahayu. Nah ini nanti juga kita sesuaikan ya dengan konfirmasinya, semoga beliaunya pada hari yang ditentukan bisa memberikan inspirasi untuk kita. Tapi Ibu bisa juga dari Ibu Nani atau tentang kisah perempuan mangrove ini ya, pendekar lingkungan gitu ya, dengan Bu Nani, atau juga nanti juga tokoh inspirasi lainnya yang juga tidak kalah hebat dengan beliau ya. Nah kita akan belajar dengan nilai-nilai itu dari mereka. Kemudian kita akan pergi ke Madura gitu ya. Kemarin Ibu ke Universitas Madura, senang sekali ya, ayo kita bikin gitu, nanti kita antar ke Kampung Batik. Wah senang sekali, pasti Ibu nggak akan menyia-nyiakan tawaran ini ya. Jadi kalian akan pergi ke Madura, tapi ya karena perjalanannya jauh ya, jadi 3 jaman gitu. Jadi kalian harus berangkat pagi sampai di sana. Kita mungkin alokasinya hanya sekitar maksimal 3 jam ya untuk mengetahui tentang filosofi batik Madura dan proses pembuatannya dan apa aja deh yang ada di sana. Kalau mau beli batik tulis Madura, nah boleh gitu ya. Silakan mau bawa beliin mama atau keluarga gitu ya buat koleksi. Nah pasti
menarik ya, mumpung datang ke Surabaya, mumpung datang ke Surabaya pergi ke Pamekasan, kita akan melewati jembatan Suramadu, kemudian nyampe di Pamekasan ya. Ya, nanti kita bertemu dengan teman-teman dari Universitas Madura juga ya, Unira ya, yang juga mengikuti modul Nusantara juga, siapa tahu kalau kita beruntung ya. Tapi yang jelas kita dibantu oleh teman-teman dari Unira. Gitu. Kita akan praktik membatik di Kampung Batik Madura, boleh mencoba untuk membatik gitu ya. Oke, baik. Setelah itu kita kan pulangnya sorean ya. Kalau misalnya memungkinkan dan juga kondisinya baik, maka kita akan menikmati sunset itu dari di jembatan sambil menikmati jembatan Suramadu gitu ya, di malam hari. Jadi karena sunset, jadi pulang dari Pamekasan menuju Surabaya itu kan udah sorean dan jelang hampir jam 5-an. Nah, kita akan makan malam di sebuah kafe yang ada di pinggir pantai yang menghadap ke jembatan Suramadu. Nanti kita bisa melihat lampu sepanjang jembatan ya 5 kilo itu ya. Jadi sambil mungkin berkaraoke gitu ya. Semoga energi kita cukup ya untuk bisa sampai malam. Nah, nanti mungkin setelah makan malam jam 7-an kita kembali ke penginapan. Oke, baik. Kemudian kita akan wisata kuliner ke Kampung Pecinan yang tertua di Surabaya. Jadi ini terkenal dengan wisata kuliner pecinan masyarakat Tionghoa yang ada di Surabaya. Itu alternatifnya nanti ke Kampung Ampel, tempat Arab ya, etnis Arab di Surabaya, gampang. Nanti habis dari wisata kuliner pecinan kita ke Kia-Kia, kita ke Ampel, gampang ya, nanti kita bisa pergi ke sana. Jadi setelah kita ke Pecinan, kita bisa keliling Surabaya juga, ke Tugu Pahlawan atau City Tour lah gitu ya. Ya, semoga itu juga tidak PHP ya, tapi memang kita siapkan, ya, kondisinya ya harus memungkinkan. Nah, di pagi hari sebelum kita pergi berwisata kuliner ke Kampung Pecinan, Ibu akan mengajak kalian untuk berolahraga dengan rektor ya, karena rektor itu kalau setiap Selasa itu ada olahraga senam bersama gitu, sekitar 30 menit lah. Jadi 15 menit senam gitu, gemu famire gitu ya, senam stretching, terus habis itu gemu famire, habis itu jalan-jalan, biasanya rektor jalan-jalan keliling kampus gitu, juga ada dosen di sana, ada staff juga yang ikut olahraga. Nah, kalian hari Selasa pagi, makanya Ibu minta bawa baju olahraga ya, karena kita siapkan t-shirtnya aja, nanti celana olahraganya kalian siapkan sendiri, dan masuk sepatu cap-nya. Kita olahraga 30 menit dengan rektor, mungkin habis itu kita bisa sarapan bersama gitu ya. Nah, nanti kan, ya oke. Kemudian itu acara jam 7. Nah, jadi pagi harus mandi dong gitu ya. Kita akan ketemu untuk senam pagi. Nah, habis itu kan kita jalan-jalannya City Tour ya. Nah, di Refleksi 6 tanggal 8 November. Kok 8 November? Salah Ibu ya, Desember ya. Coba yang sebelumnya salah juga nanti Ibu. Ini sudah benar. Ya, ini dikoreksi ya. 8 Desember. Nah, ini jangan ngantuk kali ya. Ya, kita akan menghayati kita sebagai bangsa maritim ya. Jadi di Desember itu kita memperingati Hari Nusantara. Kemudian di Desember itu juga kita mengenang ya deklarasi Juanda untuk batas-batas kontinental negara kita. Itu ya, memperjuangkan kedaulatan kita. Nah, kita akan menghayati ini potensi maritim dan juga kita sebagai bangsa maritim dan juga nilai-nilai bahari. Kita akan berefleksi di hari Rabu itu
Setelah itu kemana? Bisa kemana aja gitu ya, mau ke mall, ya oke, baik gitu. Kita bisa jalan-jalan ke sana setelah refleksi ya. Intinya di sana nggak bakal nganggur gitu ya. Kalian bisa pergi. Bisa request juga kalau mungkin kan ya, ingin kemana. Kemudian di refleksi 7 itu yang refleksi kita yang terakhir. Di sini nanti kita bikin plan of action dan kita akan membicarakan tentang diri kita sendiri setelah menghayati nilai-nilai itu dari awal sampai dengan akhir kita bersama di modul Nusantara itu. Kita akan merefleksikan nilai-nilai yang kita dapatkan selama ini dengan tema ini ya, karena kita Indonesia. Oke, baik. Kemudian hari Jumat ini ada Cultural Night, Kebinekaan yang ke-14. Jadi kayak pentas seni gitu. Nah, Ibu minta kalian masing-masing bisa menampilkan sebuah atraksi seni, terserah apa aja yang bisa disiapkan bersama, tapi teman-teman dari USU karena banyak ya, nanti bisa beberapa gitu ya, supaya kita bisa lebih kaya gitu. Nanti aja kita siapkan dan kita bicarakan bagaimana. Nah, di Culture Night itu nanti seperti perpisahan ya, farewell party ya, dengan yang dihadiri Bapak Rektor, juga nanti ada teman-teman dari UKM Musik, atau UKM Tari, atau yang lain-lain yang bisa menjadi pendukung acara, untuk bersama-sama kita menghayati budaya Indonesia, dan sekaligus juga akan sebagai sebuah upacara menutup modul Nusantara ini. Jadi acaranya ya malam hari tentunya karena Culture Night ya, supaya kita bisa membuat sebuah penampilan tertentu gitu. Kalau siangnya ngapain ya? Siangnya juga nanti ada dia yang disiapkan oleh teman-teman ya. Mungkin kita bisa latihan gladi gitu ya siangnya untuk acara malamnya gitu di Culture Night. Dan besoknya kita akan menutup acara dengan kontribusi sosial, karena ini satu kali ya, kita akan bersih-bersih pantai di kaki Suramadu yang kita sudah lewati ya. Oke, jadi kita akan memberikan kontribusi sosial dengan ikut membersihkan pantai kita, dan juga mungkin bisa memberikan sumbangsi tertentu untuk masyarakat yang ada di sekitar pantai itu, gitu ya. Di hari Sabtu tanggal 11 Desember. Oke, baik. Setelah itu ya mungkin kalian akan terjadwal untuk kembali ke daerah masing-masing ya, meninggalkan Surabaya. Ini ada bunga yang terkenal ya, bunga tabebuya ya, yang ditanam oleh Bu Risma. Ini menjadi ikon juga di Surabaya. Nanti kalau misalnya pas beruntung, bunganya mungkin mekar, tapi kayaknya musim penghujan ya. Nggak apa-apa, kita lihat gambarnya dulu ya, atau videonya gitu. Ya, baik. Itu mungkin yang bisa Ibu jelaskan ya dari kontrak belajarnya. Oke, baik. Karena sudah di akhir ya sudah selesai. Mungkin itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan mungkin, atau ada yang mau dikomentari boleh loh. Kok nggak ini sih Bu gitu? Bisa kita lakukan. Jadi itu gambarannya selama kelas modul Nusantara kita ya. Ya gitu. Oh iya, ini ada sudah datang ini Pak Dani mungkin ya, yang akan menjadi pembicara kita. Ya, baik. Sampai saya tidak tahu kalau Bapak sudah join. Baik, terima kasih Pak Dani sudah berkenan hadir bersama dengan mahasiswa modul Nusantara. Jadi mungkin saya tidak tahu ya kalau sudah rawuh ya. Ya baik, kami menjelaskan karena ini pertemuan kami yang pertama, malah lebih awal ya ini Pak, dan dari jamnya ya ini berarti sebuah. Ya tidak apa-apa, saya mengikuti saja supaya tidak terlambat ya. Ya baik, ya ini mahasiswa modul Nusantara ini dari beberapa universitas Pak Denny.
Jadi apa namanya, mulai dari intinya dari modul Nusantara itu dari luar Jawa. Tadi kalau misalnya kampusnya dari luar Jawa, pasti dia akan menerima dari Jawa gitu. Jadi tidak boleh di satu pulau yang sama gitu. Jadi ada dari Mula Warman, dari Kupang juga, dari Samarinda, dari Sumatera, dari Medan gitu. Ada sekitar 5 universitas ya. Dan dari UHT memang hanya saya sama NASA yang jadi mentor yang mendampingi kegiatan-kegiatan itu. Jadi kegiatan kami dimulai hari ini sampai nanti bulan Desember, karena kami juga menyesuaikan dengan situasinya, Pak Denny. Baik. Ya, mahasiswa sudah melihat highlight-nya ya, tentang kebinekaan yang pertama. Tapi mungkin Pak Denny kami akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk break karena dari jam 8 ya mereka join, mungkin pingin ke belakang atau pingin minum sebentar gitu. Mohon berkenan menunggu mungkin sekitar berapa ini, karena sebentar aja ya. Kita memang mungkin 10 menit maksimal, tapi kalau memang sudah siap semuanya bisa untuk kita mulai, supaya Pak Denny juga mungkin ada kegiatan yang disiapkan untuk ibadah mungkin besok pagi gitu. Iya, silakan. Ya, tidak masalah. Silakan untuk Pak Denny. Ya, mahasiswa yang lain boleh silakan untuk misalnya ingin ke belakang gitu ya. Nah, yang masih yang lain mungkin ada teman-temannya yang belum hadir bisa diberitahu ya, karena mestinya ada 19 mahasiswa Pak Denny, tapi mungkin ada yang berhalangan hari ini. Baik, ada waktu 10 menit ya, silakan untuk minum itu, karena biasanya kami sediakan coffee break. Coffee break-nya di dapur masing-masing. Baik, silakan mahasiswa, kita akan bertemu lagi. Kita mulai mungkin paling cepat 5 menit dulu ya. 5 menit, silakan ke belakang boleh. Ya, jam 9.50 mungkin. Mungkin seperti itu ya Pak Denny, 9.50 J. Iya. Ya, boleh, silakan. Baik, terima kasih. Ya, silakan mahasiswa. Saya juga mohon izin menutup kamera sebentar. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih.